Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ibrahim Maulana dengan NIM 1803-2011. Saya di sini akan menjelaskan media pembelajaran pada teks berita. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini terdapat menu, ada 10 komponen. Yang pertama, kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar ini saya menggunakan 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Kita kembali ke menu selanjutnya, yaitu yang kedua, terdapat indikator pencapaian kompetensi. Pada indikator pencapaian kompetensi ini saya menggunakan 3 komponen, yaitu 3.1.1 menjelaskan pengertian unsur-unsur berita. Yang kedua, 3.1.2 menentukan unsur-unsur dalam teks berita. Yang ketiga yaitu 3.1.3 membuat suatu berita berdasarkan 5W+1H. Kita kembali ke menu lagi ya. Pada komponen ketiga terdapat materi teks berita. Pada materi teks berita ini, apakah ada yang tahu? Apakah kamu tahu pengertian teks berita? Di slide selanjutnya yaitu terdapat jawabannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Teks berita adalah teks yang berisi peristiwa terkini atau aktual. Berita berbentuk laporan atas kejadian. Ada yang mengatakan berita adalah informasi yang baru disajikan dalam pembacaan dan penulisan yang jelas, aktual, dan menarik. Berita biasa kita temukan di surat kabar atau koran, televisi, majalah, radio, dan media online. Di surat kabar, majalah, dan media online, berita berbentuk tulisan atau teks. Kita kembali ke menu. Komponen yang selanjutnya yaitu nomor 4, ciri-ciri teks berita. Pada ciri-ciri teks berita ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama, teks berita bersifat objektif. Objektif maksudnya berdasarkan fakta sesuai keadaan yang terjadi tanpa adanya tambahan dari opini penulis. Yang kedua yaitu judul berita mewakili keseluruhan isi berita. Yang ketiga, bahasa yang efektif, mudah dipahami, lengkap, dan menarik pembaca. Yang keempat, informasi atas suatu peristiwa disampaikan secara urut atau kronologis. Yang kelima, dalam data dalam teks, fakta disajikan lengkap sesuai konteks dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh semua orang. Yang keenam, dalam beberapa teks berita biasanya terdapat kebenaran berlapis. Kebenaran berlapis terjadi ketika fakta yang terjadi menit ini belum tentu sama dengan fakta di menit berikutnya. Hal ini sering terjadi pada berita yang masih berkembang. Contohnya seperti data hitung cepat pilkada, data korban COVID-19, dan sejenisnya. Yang selanjutnya yaitu penyampaian mengenai waktu, tempat, dan sumber berita harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu teks berita memuat unsur 5W+1H. Oke, kita kembali ke menu. Pada menu selanjutnya yaitu nomor 5, struktur teks berita. Pada struktur teks berita terdapat beberapa macam teks berita, namun semuanya memiliki struktur yang sama, yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Berikut penjelasan singkatnya. Ada 3 komponen, yaitu yang pertama, orientasi berita. Pembuka dari teks berita berisi penjelasan singkat dari inti informasi atau peristiwa yang telah didapatkan. Orientasi menentukan arah pemberitaan. Pembaca dapat mengetahui kira-kira apa saja yang terdapat dalam isi berita. Yang kedua yaitu peristiwa, berisi urutan kejadian atau peristiwa. Urutan kejadian tersebut dapat disampaikan secara kronologis. Setiap detail peristiwa harus terverifikasi agar tidak terjadi misinformasi atau disinformasi. Yang ketiga yaitu sumber berita.
Sumber berita didapat dari hasil reportase dan wawancara. Sumber berita antara lain dari hasil percakapan dengan narasumber, para ahli, siaran pers, data statistik, laporan, surat, atau dokumen resmi. Dalam menulis sumber berita, kita perlu menuliskan sumber berita dari berbagai sudut pandang agar fakta yang disajikan semakin terpercaya. Kita kembali ke menu lagi. Pada menu yang selanjutnya, yaitu keenam, kaidah kebahasaan teks berita. Pada kaidah kebahasaan teks berita, menurut Herman R.N. dalam buku Jurnalistik Praktis 2018, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang sederhana, mengutamakan pilihan kata atau kalimat yang mudah dipahami pembaca. Berikut kaidah dari kebahasaan teks berita. Ada 9 komponen. Yang pertama yaitu verba transitif, yang kedua yaitu verba pawarta, yang ketiga yaitu adverbia, yang keempat konjungsi atau kata penghubung, yang kelima kutipan langsung, yang keenam kutipan tidak langsung, yang ketujuh bahasa yang digunakan baku, yang kedelapan bahasa dalam teks berita harus netral atau objektif, yang kesembilan yaitu memuat bahasa denotatif atau arti sebenarnya. Penjelasannya bisa dibaca sendiri. Saya berikan waktu beberapa detik atau menit. Ya, kita kembali ke menu. Pada menu yang selanjutnya yaitu ke-7, langkah-langkah menulis teks berita. Pada langkah-langkah menulis teks berita, yang pertama, terdapat menentukan tema atau riset. Dalam tahap ini, kita mencari bahan atau topik yang sekiranya layak ditulis menjadi berita. Yang kedua, observasi. Setelah menentukan tema, melalui riset, kita meninjau bahan yang akan dijadikan berita. Kita bisa melakukan observasi tempat atau narasumber. Pastikan keduanya sesuai dan relevan dengan berita yang akan ditulis. Yang ketiga yaitu menyusun draft pertanyaan. Agar tidak terbata-bata dalam menggali informasi dari narasumber, kita perlu membuat draft pertanyaan. Pastikan pertanyaan memuat unsur 5W+1H. Siapkan pertanyaan sedetail mungkin agar tidak ada informasi yang terlewat. Yang keempat, reportase atau wawancara. Kita dapat terjun langsung ke lapangan tempat peristiwa terjadi, lalu melakukan reportase. Kita juga dapat membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber untuk melakukan wawancara. Yang kelima, terdapat transkrip tulis hasil wawancara, yaitu tidak semua kutipan dari narasumber dimasukkan dalam teks berita. Pilih kutipan yang paling relevan. Untuk berita hard news, ambil 2 atau 3 kalimat kutipan langsung yang paling memiliki tema berita yang kalian angkat. Yang keenam, yaitu tulis berita. Pola penulisan teks berita mengikuti jenis berita yang ditulis. Dalam media cetak dan online, kita Yang keenam, tulis berita. Pola penulisan teks berita mengikuti jenis berita yang ditulis. Dalam media cetak dan online, kita paling sering menemukan teks berita dengan jenis hard news. Pola penulisannya disebut dengan pola piramida terbalik. Disebut piramida terbalik karena urutan prioritas informasi yang paling penting disampaikan di awal, sedangkan bagian di bawahnya adalah pelengkap dari informasi tersebut. Kita kembali ke menu. Menu selanjutnya yaitu nomor 8, latihan soal. Saya di sini akan memberikan beberapa soal untuk kalian kerjakan. Ada 15 soal, silahkan di pause untuk membaca soal tersebut. Kita kembali ke menu lagi ya. Pada menu yang selanjutnya yaitu ada penugasan nomor 9. Saya memberikan tugas selalu bisa dikumpulkan lewat WhatsApp group atau lewat
chat pribadi kepada saya. Pada penugasan ini, buatlah satu teks berita menggunakan unsur 5W plus 1H dengan memperhatikan ciri beserta kaidah teks berita. Ya, kita ke menu yang terakhir, yaitu kita ke penghujung presentasi dari saya, yaitu nomor 10, biodata saya sendiri. Pada biodata saya sendiri silakan dibaca. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada foto. Terima kasih. Sekian penyampaian media pembelajaran pada teks berita. Atas perhatiannya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.